Konflik antara manusia dan satwa liar kembali memakan korban jiwa. Seorang pria berusia 63 tahun bernama Misni, warga Pemaku 6 Kali Pasir, Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, ditemukan tewas mengenaskan, diduga kuat akibat diserang harimau Sumatera. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha Sebuah video amatir yang direkam warga memperlihatkan momen evakuasi jenazah seorang pria Parubaya yang diduga menjadi korban serangan hewan buas di Kabupaten Lampung Barat. Suasana haru dan tegang terlihat saat warga bergotong royong mengevakuasi jasad korban yang ditemukan dengan luka-luka mengerikan. Peristiwa memilukan ini terjadi pada Kamis 10 Juli 2025. Misni dilaporkan berangkat seorang diri ke kebun kopi miliknya untuk melakukan penyemprotan rumput. Namun hingga sore hari ia tak kunjung kembali ke rumah, sehingga menimbulkan kekhawatiran keluarga. Keluarga bersama warga sekitar kemudian melakukan pencarian. Tragisnya sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Misni ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa di semak-semak sekitar kebun kopi miliknya. Dengan kondisi sekujur tubuh penuh luka, diduga akibat gigitan harimau. Lebih naasnya lagi, kaki kanan Misni sudah hilang. Hal ini yang menguatkan dugaan korban diserang satwa buas. Penemuan jenazah korban itu dibenarkan oleh Ngadiono, warga Pemangku 6 Kali Pasir, Pekon Sukabumi yang ikut mencari dan mengevakuasi korban, mengatakan Misni berhasil ditemukan dengan kondisi tidak bernyawa, berjarak kurang lebih 1 kilometer dari lokasi Misni berkebun. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau pihak berwenang, warga menduga kuat korban menjadi mangsa harimau Sumatera. Hal ini diperkuat dengan kondisi jasad korban serta keberadaan jejak kaki hewan besar di lokasi kejadian. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat telah mengimbau warga agar tidak beraktivitas sendirian di kebun, serta segera melaporkan bila melihat tanda-tanda keberadaan hewan liar. Kejadian ini menambah daftar panjang konflik antara manusia dan satwa liar di wilayah Lampung Barat, terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Masyarakat kini diminta untuk lebih waspada, terutama saat beraktivitas di lahan pertanian yang berdekatan dengan hutan. Nah, jadi setelah kami masuk, di situ ada jejak seperti sepatu beliau, terus celana kebun tapi yang udah robek-robek, mungkin tercabik-cabik. Setelah itu kami menelusuri lebih ke arah kawasan, kami tidak berani karena di situ kan udah ada bercak darah, terus bekas dia menyeret korban tuh udah ada. Terus sekitar hampir Isya kami menelpon warga yang kebetulan kan di sini ke setiap hari malam Jumat kan rutinitas yasinan. Langsung kami telepon, semua mencari sekitar kurang lebih 80-an orang. Di sini kan 2 umbulan, kalau di sini umbulan. Begitu mencari, kami telusuri dari jejak-jejak darahnya, terus ada bekas seretan itu. Setelah itu kami masuk ke kawasan. Kalau dari tempat kejadian ini kan di Marga, ditemukannya di kawasan itu sekitar kurang lebih 1 kilo, ketemunya itu jam 19.55. Kondisi korban sendiri seperti apa itu pas saat ditemukan? Kondisi korban itu sudah di sini sudah hancur, di sini juga ada lubang mungkin bekas taring Pak ya. Terus di kaki sebelah kanan ini udah gak utuh. Jadi was-was nggak sih Mas? Terus terang di sini was-was Pak. Di sini kan kami sedang panen kopi sih Pak. Kalau bulan 7 bulan 8 ini puncak-puncaknya musim. Apalagi di sini kan kami langsung berbatasan dengan kawasan. Jadi mau ke kebun kita was-was, nggak kebun kayak mana kan. Apalagi kalau musim kopi ini kan rawan juga pencuri. Gitu. Tapi sebelumnya Pak, jejak-jejak harimau itu sering kelihatan di sini di sekitaran kebun kita.
sering kelihatan sih Pak, di daerah kawasan sini sering kelihatan. Cuman kan kita nggak tahu itu harimau tersebut apa emang habitat asli di situ, apa itu pelepasan dari kebun binatangnya, kita nggak tahu. Cuman ya itu kan berharap penanganan yang lebih serius lah, jangan sampai ada korban jiwa lagi, entah ya jangan sampai ada korban lagi di sini maupun di tempat-tempat lain, itu aja. Kronologisnya kejadiannya kemarin sore sekitar pukul 5:30 lah, ada keluarganya ke kebun karena dia ini nggak pulang dari kebun, terus disusul ke kebun sama anak mantunya. Nyampe di kebun, si korban nggak ada lagi, yang ketemu cuman tank semprot sama sepatunya. Terus karena udah mencurigakan, mantunya tersebut sama anaknya pulang ke rumah, laporanlah sama warga. Nah terus warga rame-rame datang ke sini nyariin si korban. Nah korban ditemukan sudah tidak bernyawa lagi, kira-kira 1 kilometer dari terus 1 kilometer jadi tempat kejadian. Di mana lokasi kejadiannya, di sebelah mana? Mungkin bisa ditunjukin. Lokasi kejadian di Ini, bawah sini. Di bawah sini nih ya. Ya di bawah. Diseret ke belukar situ, ke hutan. Jadi jaraknya dari lokasi ini lokasi kejadian ini sampai ke sana berapa kilo? Lebih kurang 1 kilo. Kilo. Masuk ke TNBBS. Nah, jadi apa ini himbauan perhatian untuk masyarakat kita agar supaya lebih berhati-hati lagi? Untuk sementara kita sudah mengimbau kepada semua masyarakat untuk sementara ini daerah kebun ini kita sterilkan. Dalam beberapa hari ini kita himbau kepada warga jangan ada yang masuk ke kebun, dan juga kalau memang ada kebutuhan harus ke kebun, dia harus ngajak kawan, harus rombongan, dan juga kita himbau ke kebun di atas jam 10 sampai jam 4. Setelah jam 4 kita harapkan semua warga yang ada di sekitaran sini sudah nggak ada lagi yang di kebun. Nah, ini supaya masyarakat luas tahu. Selama ini kan beredar isu bahwa kita ini kan berkebun di kawasan. Ya. Apakah kebun yang ada masyarakat yang tempat kejadian sekarang ini di hutan kawasan, Pak Pratin? Bukan, tanah marga. Sedangkan tanah punya korban ini juga sudah bersertifikat. Ya. Jadi kita bukan di kawasan ya ini Pak Pratin. Kebun Bukan. masyarakat bukan, nggak ada yang di kawasan ya masyarakat kita ya. Nggak ada. Untuk saat ini untuk almarhum apakah sudah dimakamkan apa gimana? Almarhum sudah dimakamkan semalam sekitar jam 12.30. Sebelumnya sempat juga ada perdebatan antara keluarga karena pihak keluarga yang di Jawa pengen keluarganya dipulangkan ke Jawa, sedangkan keluarga yang di sini juga pengen dimakamkan di sini. Nah, setelah rembukan akhirnya kesimpulannya korban dimakamkan di sini di Pemangku 6 Kalipasir. Mungkin bisa dijelaskan lagi Ken, status almarhum ini? Apakah dia warga sini apa seperti apa, bisa dijelaskan? Korban ini sebetulnya dia ini warga sini, cuman berhubung karena dia mau pendaftaran haji, dia untuk sementara pindah penduduk ke penduduk Jawa Tengah karena dia mungkin karena di daerah Jawa Tengah kuota haji kan beda sama di Lampung Barat. Di Lampung Barat daftar tunggunya nyampe bertahun-tahun, sedangkan kalau dia ngambil kuota di Jawa 2-3 tahun sudah bisa berangkat haji. Nah, di mata masyarakat gimana untuk keseharian korban ini, baik atau seperti apa? Korban selama ini berinteraksi dengan masyarakat baik, dia bersosialisasi sebuah kegiatan-kegiatan yang di Pekon Sukabumi. Saya selaku Pratin memperhatikan dia ini, apapun kegiatan yang ada di Pekon Sukabumi dia pasti ada ikut andil. Tapi untuk anak istrinya memang tinggal di sini, KTP beralamat di Pekon Sukabumi. Ya, anak istri dan mantu-mantunya semua memperalamatkan di Pekon Sukabumi. PS itu ini Di balik ini kan
masih marga kan Marga yang dibakar. Dikit lagi. Dari Lampung Barat, Andan Dayo, San Mitra TV melaporkan.